hati. Berdebar dengan kekuatan keras. Hari ini akan kutunjukkan 3 jurus pamungkasku pada si tolol ini. Puncak yang sesungguhnya. Apa mataku tidak salah? Anak ini matanya memancarkan cahaya hijau. Tanda kedua keluarga Qin, mata jadi roh, aktif. Jangan-jangan sampah ini benar-benar kuasai jurus pamungkas keluarga Qin? Omong kosong apa? Kurasa dia paling-paling cuma kena glaukoma. Jangan suka menakuti diri sendiri. Masa iya cucu itu benar-benar menguasai 3 jurus legendaris dunia? Qin Zifan pasti kalah. Aku memilih dia. Wahahaha. Apa? Engkau pikir batu giok semakin besar, semakin berharga? Ini membuka batu giok, bukan mengumpulkan rongsokan, bukan dihitung berdasarkan berat. Tadinya aku pikir si sampah kecil itu punya mata roh giok. Ternyata seperti katamu, paling-paling cuma mata glaukoma. Sia-sia waktu. Tahun ini memang aneh. Mimpi memiliki tim kecil ini mewarisi 3 keahlian legendaris keluarga Qin. Sungguh. Hati-hati. Batu ini halus dan polos, ciri khas batu yang tidak mengandung giok. Cepat ganti yang lain. Batu ini tidak dihitung, aku akan gantikan untuknya. Sejak dulu ada pepatah, setelah memilih tak bisa diganti. Ingat itu. Karena si sampah kecil ini sudah memilih, pasti tidak boleh ditukar lagi. Kalian berdua ibu dan anak bersiaplah untuk terpisah selamanya. Ibu, percayalah, kita pasti akan menang. Potong tepat di tengah, pasti ada jade. Semua. Omong kosong. Hahaha. Dasar. Hati-hati kita kalah masih di dalam pertandingan ini. Diam saja. Malu belum cukup? Cepat buang si anak haram ini. Tadi jelas aku dengar potongannya salah. Buka mata kalian dan lihatlah dengan baik-baik apakah benar ada batu jade yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya emas yang berkilauan di dalam jade yang indah, ini adalah ciri-ciri khas yang muncul pada batu mulia tersebut. Ini adalah giok Hetian berbentuk ikan kelas premium dari Tiantan. Meski ukurannya tidak besar, giok Hetian alami berbentuk ikan kelas premium ini paling sedikit bernilai 20 juta, ditambah tawaran ibuku yang jauh melebihi 5 juta. Qin Zifan tidak mungkin. Kalah, mustahil. Giok Hetian alami ini berbentuk ikan, terbentuk dari fosil ikan yang menjadi giok. Dan nilai seni serta arkeologinya tak ternilai. Karena kami menang, sesuai perjanjian, pernikahan ibuku dengan keluarga Yin dibatalkan. Dan kau harus berlutut meminta maaf padaku dan ibuku. Ibu, aku sudah bilang tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Cuma kebetulan aja, untung-untungan. Kamu pikir kamu bintang sinetron ya? Kalah sama sampah kayak kamu, gua belum gak terima. Apa? Si Taishok Sin mau ingkar janji. Apa keluarga Sin gak ngajarin setelah taruhan tangan harus lepas? Bisa terima kekalahan? Atau keluarga Sin ngajarin kamu ngamuk-ngamuk dan ingkar janji? Berani? Sok, di rumah ini bukan tempat anak haram kayak kamu buat berkuar-kuar. Ini udah selesai. Udah selesai. Orang tua, jangan kira karena umurmu sudah tua bisa seenaknya. Kami bukan orang bodoh yang bisa kau perlakukan semena-mena. Bermain curang dengan anak kecil, sungguh tak tahu malu. Kau meludahkan darah yang begitu pekat dan gelap. Hanya untuk mengelak terima kekalahan dengan lapang dada. Hari ini meski kau mati di sini, kita tetap harus melanjutkan perjuangan ini. Sebagai kepala keluarga Qin, aku umumkan, mulai hari ini Qin Feng
secara resmi telah dikeluarkan dari keluarga besar, sehingga tak ada lagi hubungan kekerabatan di antara mereka. Sudah cukup lama engkau menikmati fasilitas keluarga Qin. Ayo, cepat pergi sekarang juga. Keluarga Jin Zhongwei memang sudah lama dikenal sebagai keluarga yang terkuat di wilayah Nancheng. Di dunia hitam putih, mereka berkuasa. Berani kau tolak lamaran mereka? Kau sanggup menanggung konsekuensinya? Nancheng! Nomor 1 di selatan pun tak layak. Selama ibuku tak mau, tak ada yang bisa memaksanya. Anak haram kecil, mulutmu sungguh besar. Lin, Tuan Muda, kehadiran Anda di kompetisi appraisal 10 tahunan keluarga Qin sungguh sangat mengharumkan nama kami. Kompetisi keluarga kelas 3 yang penuh semangat ini tak pantas kudatangi. Lalu mengapa Anda datang hari ini? Aku datang untuk melihat apakah keluarga Qin sudah bosan hidup, menunda-nunda pernikahan. Apa kalian menganggap keluarga Yin sebagai hiasan? Harus diakui, keluarga Qin memang luar biasa. Begitu sampai aku langsung dengar ada yang meremehkanku. Kau bilang, "Hei dokter, jangan marah. Tadi itulah keponakanku yang kurang ajar. Dia bicara ngawur. Kami akan menghabisi dia. Sudah punya anak tapi masih segini muda. Aku akan memeriksamu sekarang." Singkirkan tangan kotormu. Aku sudah memenangkan taruhan dengan Qinzai. Takkan kuserahkan orang ini padamu. Berani-beraninya menjadikan wanitaku sebagai taruhan dan menyebutku kepala babi. Apakah keluarga Qinmu ingin dimusnahkan? Jangan bergerak. Ini semua omong kosong anak kecil belaka. Bagaimana bisa mempermainkan pernikahan Anda? Ya, dokter, dan kamar kami sudah siap diatur. Asal Anda tidak keberatan, malam ini bisa langsung dinikahkan di rumah kami. Selama aku ada di sini, siapa berani menyentuh ibuku? Si kutu kecil, jangan bilang, aku sentuh ibumu. Kalau aku mau, bahkan di depan matamu pun aku bisa memperlakukannya. Dan kau harus menerima saja. Sayangnya, aku tidak suka dengan seluruh anggota keluargamu. Hei, bukannya tadi kau bilang sudah mengalahkan sampah-sampah keluarga Qin? Kalau ingin menyelamatkan ibumu, ku beri kau kesempatan bertaruh denganku. Mau? Bertaruh apa? Ulang. Bertaruh nyawa. Taruhannya adalah ibumu dan 100 tahun nasib keluarga Qin. Tidak bisa. Tidak, aku. Aku tidak akan pernah lagi bertaruh denganmu, aku. Bertaruh denganmu, tapi kalau kamu kalah. Sombong tapi kusukai. Jika aku kalah, aku akan membatalkan pertunangan dan dengan sepenuh hati menyerahkan separuh dari seluruh kekayaan keluarga Yin yang sangat berharga. Berani bertaruh dengan Yishao, ini bunuh diri namanya. Keluarga Kian tamat, melahirkan bencana, malang keluarga ini. Dia, kakek sudah mengusirmu dari keluarga Qin. Berani taruhkan keluarga Qin? Dokter Nirong ini sudah diusir oleh keluarga Qin. Dia tidak berhak mewakili keluarga Qin. Iya. Dokter, silakan gunakan obat apapun di apotek. Jangan libatkan keluarga kami. Kenapa? Para sesepuh keluarga Qin malah tidak seberani anak muda ini. Kalau kalian bilang dia tidak berhak mewakili keluarga Qin, maka keluargalah yang harus maju. Jangan cuma mengandalkan kakek. Yin Xiao adalah ahli konstruksi terhebat di Nancheng dan sulit dikalahkan. Pasti kita kalah. Ini ulah si bajingan yang balas dendam. Keluarga Qin terpaksa menerima taruhan ini. Satu-satunya cara adalah menyerahkan cincin ini kepada Tuan Yin untuk mengabdi padanya. Agar keluarga Qin kami selamat. Bisa selamat. Hei Qin Shugui, tangkap dia. Masih di sini ngapain? Tapi anak inilah yang harus ditangkap. Cukup. Apa keluarga Qin tidak mengerti apa yang kukatakan? Pilih salah satu, menyerahkan cincin atau menyerahkan seluruh keluarga Qin. Bukan begitu. Sulit dimengerti? Baiklah, aku hanya memberi waktu 3 detik untuk memutuskan. 3. Tuan Yin adalah jenius penilai harta karun sejati. Juara pertama kontes penilaian harta karun Nancheng di usia 15 tahun. Bahkan seluruh keluarga Qin digabung pun bukan tandingan Tuan Yin. Setelah hari ini, mungkin tak akan ada lagi keluarga Qin. Aduh, sungguh. Malapetaka. Langit benar-benar ingin menghancurkan keluarga Qin, bahkan berusaha menghancurkan kami semua. Sekarang ini, kita harus bertarung mati-matian. Masih ada aku, memaksaku berpura-pura. Hebat. Baiklah. Aturan pertandingannya sangat sederhana.
Di sini ada 2 peti barang antik yang sangat berharga dan unik. Di dalamnya ada barang asli dan palsu. Dalam waktu sebatang dupa, peserta harus memilih 10 barang antik. Dari 10 barang antik, jumlah aslinya lebih banyak. Itu mudah dimengerti kan? Oh ya, tentu saja asal ada satu orang dari keluarga Qin yang melebihi aku, kalian langsung menang. Yang Master Ying sejak usia 12 tahun sudah belajar membedakan harta negara dari pakar top China. Keluarga Qin pasti kalah. Lebih baik langsung nyerah saja, biar tidak terlalu memalukan. Ya, satu orang saja cukup. Kakek, anak haram ini sengaja membalas dendam pada keluarga kita ya. Dia pasti sengaja bicara begitu? Benar. Anak haram ini sengaja memprovokasi Ying Xiao. Jika Ying Xiao bisa yakinkan keluarga kita untuk menyerah, ibu dan anak itu selamat. Tapi kita harus membayarnya dengan nyaris punahnya marga. Sekarang lihatlah anak durhaka yang kau besarkan. Ayah serigala tidak seperti ini. Bu, kalau mereka tidak percaya ya sudah. Xiao Xian, kali ini kau keterlaluan. Sudah, cukup. Anggap ini pesan terakhir, Ibu. Seberapa buruk keluarga kita, tetaplah rumah kita. Baik, sudah cukup. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Hari ini saya sengaja mengundang senior Zhang Jingqiao dari Asosiasi Ahli Harta Karun untuk menjadi seorang juri yang profesional dalam kompetisi bergengsi tersebut. Jarang sekali bisa mengundang salah satu dari 4 sesepuh Asosiasi Pedang Zhang Jingqiao. Hanya pemenang yang bisa mendapat kehormatan ini. Pertandingan dimulai. Keluarga Qin, siapa yang akan maju pertama? Jangan-jangan kalian benar-benar mengirim anak kecil yang belum berpengalaman ini untuk bertanding. Jangan remehkan sesepuh asosiasi ahli harta karun. Tidak boleh bersikap kasar. Tidak. Siapa bilang benda kecil ini tadi beruntung mengalahkan cucuku? Dalam pertandingan serius seperti ini, keluargaku hanya bisa mengandalkan cucu lelakiku, Qian Zifan. Zifan, keluarga Qian semuanya bergantung padamu. Tenang saja kakek, dengan kemampuan spiritual tanganku untuk membedakan yang asli dan palsu, bukankah itu mudah bagiku? Apa? Apa yang terjadi? Kemampuan spiritual tangan merasakan keasliannya melebihi 10 lapisan. Apa yang terjadi? Mungkin kemampuan tangan spiritual kita gagal? Haha, ternyata engkau, sang bintang keluarga Qin. Menurutku dia benar-benar tidak berguna. Kemampuan jadi spirit hand keluarga Qin hanya bisa mengidentifikasi material, khususnya dalam membedakan batu gio, tapi tahun pembuatan antik sama sekali tidak bisa diketahui hanya dengan meraba. Qin Jivan, lebih baik kamu perhatikan baik-baik barang palsu di sini. Teknik pemalsuannya sangat canggih, hanya bisa dikenali dari ketidaksesuaian tahun pembuat. Barang ke-10 sudah kupilih, memang pantas disebut yang Master Queen, penerus terhebat keluarga kami, belum sampai setengah dupa sudah bisa menentukan tahunnya, pasti kita menang kali ini. Bagus, menurutku tahun ini memang asli. Nah, kita pasti menang kali ini, kalian senang? Tapi Ming Yushi sudah pergi. Sayangnya dari 10 barang ini, hanya 9 yang asli. Anak haram, kami sudah sangat baik tidak mengusirmu, masih berani mengejek dengan mulutmu yang sial, hati-hati. Jangan asal bicara. Ini menyangkut hidup mati keluarga Qin. Setelah dianalisis, 9 asli, 1 sampel, sulit untuk diidentifikasi. Percaya anak ini baru saja mengalahkanmu, bukan kebetulan. Benar. Iya, masih ada yang bisa ditawarkan keluarga Qin. Kalau tidak, saya pergi. Kamu? Yang terakhir ini pantas sekali disebut sebagai Yang Master Yin. Bahkan sebelum dupa dinyalakan, dia sudah dengan cepat memilih 10 jenis barang pilihan. Kalau Yang Master Yin turun tangan, keluarga Qin pasti kalah. Kakek. Kakek, tak ada jaminan 100% dalam menilai barang antik meski dilakukan dengan cepat. Tapi jumlah barang asli belum tentu bisa melebihi. Kurasa bukan hanya tebal muka. Kepercayaan dirinya mungkin juga nomor 1 di Nanceng.
Pemerintah yang berwibawa dan penuh tanggung jawab secara resmi memastikan serta menjamin bahwa seluruh barang yang disediakan adalah produk asli berkualitas tinggi dan prosesnya telah dinyatakan selesai dengan sempurna. Sudah lama dibilang keluarga Qin cuma bagus di luarnya saja. Yong Master Yin tinggal angkat jari saja bisa menghancurkan tulang punggung kalian. Kata orang, leluhur keluarga Qin adalah ahli penilaian nomor 1 di masa lalu. Tapi keturunannya begitu menyedihkan, sungguh memalukan. Semua salahmu, anak sialan. Enyahlah dari sini. Kau adalah aib keluarga Qin. Aku ingin membunuh kalian semua. Dokter, demi kebaikan dokter, mohon belas kasihan. Beri kami jalan keluar untuk bertahan hidup. Dokter, bibiku itu cuma anjing terlantar. Berani menawar denganku. Aku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya aku sudah tahu mana barang antik asli dan palsu dalam 2 peti ini. Sejak kalian berani menerima tantangan itu, nasib keluarga Qin sebenarnya telah ditentukan. 1 orang tetap tinggal, yang lain minggir dari keluarga Qin. 100 tahun sejarah keluarga ini akan berakhir di tanganku. Bagaimana sekarang? Ru Cheng, Xiao Su, apakah ibuku sudah memberi izin? Detak jantung sesaat kamu. Batu giok ini masih beraura kekaisaran, tapi detak jantungnya tidak stabil, tanda kekosongan di dalam. Kurasa ini hanya batu pecah yang tak layak dimainkan. Cahaya emas di embun giok, pertanda batu mulia lahir. Ini adalah batu giok Hetian, langkah dari altar langit. Jika Qin Xian benar mewarisi 3 perempuan keluarga kami, mungkin masih ada harapan untuk keluargaku. Siapa bilang keluargaku sudah punah? Cucu laki-lakiku belum tampil. Siapa bilang keluargaku tak berpenghuni? Cucu kecilku belum muncul. Kakek, kamu sudah gila. Kita sudah mengirim si anak haram ini ke lapangan. Bukankah ini akan memalukan keluarga Qin? Siapa yang bermain dengan serius, keluarga Qin punya harapan untuk menyerah. Semuanya akan berakhir. Aku bisa bermain, tapi Qin Zifan, kamu harus menepati janji taruhan. Berlutut dan minta maaf padaku dan ibuku. Si sampah, kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut minta maaf. Kakek, jangan pernah berharap apapun pada si anak haram ini, lebih baik mengaku kalah agar kita selamat. Tapi kita harus menyerahkan semua milik keluarga Qin pada si anak haram ini, nyawa kita sudah habis. Serahkan. Padaku, haruskah ku berikan pada pecundang yang sudah kalah total ini? Kau berani? Siapa itu pecundang? Bintang keluarga Qin. Atas dasar apa engkau berani mengejek? Bintang keluarga kami, toh akhirnya kalah dariku, hanya menemukan 9 harta. Hei tua, jujur saja, kalau bukan karena ibuku, aku tak peduli keluarga Qin punah atau tidak. Sekarang kesempatan ada di depanmu. Jika Qin ingin balikan kekalahan, hanya aku yang bisa menolongmu. Tapi syaratnya si sampah ini harus berlutut dan meminta maaf padaku dan ibuku. Saat ini, sepertinya hanya Qin Xin yang bisa membantu. Kamu tak tega melepaskan kesempatan terakhir ini. Aduh, cepat minta maaf pada tantemu. Pergi! Wu Qin memang sudah melakukan kesalahan, tetapi sekarang bisakah dia ikut serta dalam lomba itu? Ibu sangat percaya padanya. Padaku, keluarga Qin pasti akan hancur. Menyerahkan semua harapan pada anak kecil. Hari ini akan kulihat bagaimana kalian menang. Dia. Untuk apa menutup mata? Dia membuka mata dan melihat sekelilingnya dengan perasaan bingung, bahkan tidak ada yang sebanding dengan kehebatan Ha. Hahaha, gila. Tantangan yang arogan, benar-benar provokasi terang-terangan. Si anak haram tak peduli pada Yin Shao. Kakak, otakmu sudah diinjak keledai ya? Tutup mata, gimana bisa cari barang asli? Kakek, apa ini orang yang harus kusujud? Iya, ayah, pikun sekali kau. Menyuruh Zifan berlutut percuma saja. Dia tidak paham barang antik. Ini memalukan keluarga kita. Dasar anak haram. Ini bukan provokasi, tapi mencari mati. Kalau kamu tidak peduli dengan keluarga Qin, nanti kala pertandingan, aku akan membuat seluruh keluarga Qin mati bersamamu. Bantu aku ketuk barang antik, satu persatu, jangan terburu-buru. Dasar bajingan, kau pikir mengetuk barang antik bisa tahu asli palsu? Kamu tak tahu bahayanya.
tidak bisa main pedang. Cepat pergi dari sini dan selamatkan dirimu. Pergi, 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 Ibu. Jangan. Abaikan, bantu aku ketuk. Jelas. Sue, apa yang kau lakukan? Dupa hampir habis terbakar. Kau masih saja menghalangi ibu? Terus ketuk. Kakek, aku sudah bilang dari dulu. Jangan percayakan nyawa keluarga pada gadis ini. Sekarang malah dia berkhayal, bisa membedakan asli palsu dari suara ketukan. Ini kan mimpi di siang bolong. Apa benar aku yang salah? Puncak gunung yang menjulang tinggi di barat laut dan Adipati B yang berada jauh di tenggara. Belum lagi guci biru putih yang sangat indah dan berharga itu. Lalu guci persembahan hantu yang sangat misterius ini dan itu, serta itu dengan ini semuanya. Ada lagi yang itu, yang mana? Mangkuk Ruyao. Jika 10 benda ini asli, mari kita uji kebenarannya. Ya. Baiklah, baiklah. 1, 2, 3 benda. Praktik-praktik, semuanya barang asli. Satu, dua, tiga. Praktik, semuanya barang asli. Dia benar-benar bisa melompat dengan mata tertutup. Waktunya sungguh tidak mungkin. 10 benda benar-benar 10 barang berharga. Seluruh keluarga kami terkejut. Xiaoxian, kamu hebat, Bu. Sudah kubilang, aku tak akan biarkan siapapun mengganggumu. Rakyat perlahan-lahan sudah mulai semakin menyadari bahwa kejayaan besar Jin Shao akan segera tiba. Cukup! Kalian terlalu dini bersorak. Benar, Qinsing dan Yin Shao sama-sama memilih 10 barang asli, jadi ini seri. Omong kosong. Qin, Xin memilih dengan mata tertutup. Mana bisa disamakan? Tentu saja berbeda. Aku memilih 10 barang dalam waktu setengah batang dupa. Jelas lebih unggul. Aturan pertandingan adalah ketangkasan pedang, bukan kecepatan. Meski yang diuji ketangkasan pedang, Paling-paling hasilnya tetap seri. Senjata nuklir, kalau benar-benar mengizinkan perjalanan kompleks Qiangxin, di keluarga Qin nanti akan ada posisi untukku. Dokter, untuk menunjukkan kesungguhan keluarga Qin, kami setuju untuk menikahkan adik perempuan denganmu. Xin Zifan, kamu lupa tadi berlutut di tanah memohonku untuk tampil. Menurutku usulan Tuan Qin ini sangat bagus. Bagaimana pendapat kakek Queen mengenai hal ini? Apakah beliau setuju atau justru menolak usulannya? Kali ini, Lin Ying bebas memilih acara perpisahan selama beberapa tahun. Aku berada di tengahnya. Sebenarnya, keputusan ini bisa menunjukkan keperkasaan sekaligus menghilangkan energi negatif. Menurutku, apa yang dikatakan Zifan terdengar cukup masuk akal dan bisa diterima. Hati-hati, tak kusangka engkau punya tempat seperti ini. Mulai hari ini, Pavilion Apresiasi Harta Keluarga Qin boleh kau masuki sesukamu. Buku-buku di perpustakaan harta juga bebas kau baca. Keluarga Qin akan mengerahkan semua sumber daya untuk mendukungmu. 10 hari lagi ada kompetisi International Apresiator Harta. Kau akan mewakili keluarga Qin di kejuaraan Apresiator Harta Master International Kakek. Keluarga Qin hanya punya satu kuota. Kenapa harus dia? Karena dia bisa imbang melawan Yang Master Yin dengan mata tertutup. Karena dia menyelamatkan kita dari bencana. Alasan ini cukup. Kakek, simpan wajah munafikmu, orang egois sepertimu. Aku tak perlu pemberian penjilat. Ibumu hanya gadis biasa-biasa saja di keluarga kami. Tapi bagi keluarga kami, dia berpeluang menikah dengan Yang Master Yin. Itu keberuntungan, tapi dia tidak tahu diri. Pokoknya, nasibmu sudah ditentukan. Sudah kubilang, selama aku ada, tak ada yang bisa memaksa ibuku. kecil.
Jika kamu menang, mungkin bisa bicara seperti itu. Sayang sekali. Sekarang kita imbang. Siapa? Bilang kita imbang, kepala Buddha itu palsu. Dasar. Dasar kau. Berani-beraninya bilang Buddha pilihanku palsu. Untuk selamatkan ibunya, dia tega berbohong. Ketua Asosiasi Antik sudah memverifikasi mana mungkin palsu. Kecil. Ini juga tentang Tuan Yan. Tapi juga menghina ketua asosiasi. Benar-benar provokator ulung. Kau meragukan penilaianku, dasar kepompong. Kau tahu konsekuensinya. Kau mau apa? Ulat gila. Beraninya kau hancurkan kepala Buddha, emas bernilai selangit, benda. Buddha head, buka lebar matamu. Lihat baik-baik dari apa kepala Buddha ini dibuat. Ini tidak mungkin. Ini. Bagaimana mungkin berlapis emas? Kepala Buddha ini terbuat dari kapur palsu. Yang Master Yin kalah. Ini tidak mungkin. Sesepuh Jang lihat mata kiri. Seorang anak 10 tahun bisa menyaingi pakar antik dan Yang Master Yin. Sama sekali tidak mungkin bagiku. Bagaimana aku bisa sampai salah lihat seperti ini? kakak ipar. 10 lawan 9 kamu kalah. Bukan. Mungkin. Aku tidak mungkin kalah oleh anak muda seperti kamu. Tuan Besar Kim. Kalah ya, kalah. Jangan tidak mau mengakui kekalahan. Dasar anak haram. Berani sekali kamu. Mulai dari saat ini, perjanjian pernikahan yang telah lama dijalin antara keluarga King dan Yin secara resmi dan permanen dinyatakan dibatalkan untuk selamanya. Sudah kubilang, selama ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Tuan Besar Ying, kamu kalah. Menurut perjanjian taruhan, pernikahan ibuku dengan keluarga Yin dibatalkan. Kapan separuh hartamu akan diberikan padaku? Kamu gila minta separuh harta keluarga Yin? Beraninya. Menghina Tuan Muda Yin. Sayang sekali, masih muda punya bakat sehebat ini, tapi mati karena membelenggu diri sendiri. Dokter, tolong tenang. Xiaoxi masih kecil. Dia belum mengerti. Jangan marah ya. 100 nyawaku pun takkan cukup untuk berani mengambil pusaka keluarga dokter. Nih, kekuatan tempurku bukan urusanmu untuk menentukan. Pesilat bayaran kalah ya sudah. Jangan tidak mengakui kekalahan. Pesilat bayaran kalah ya sudah. Jangan tidak mengakui kekalahan. Jangan cari-cari alasan lagi. Memang kau yang menang pertandingan, tapi jangan paksa keluarga Qin ke jalan buntu. Jika benar keluarga Qin mendapatkan separuh harta keluarga Yin, pasti akan mendapat balas dendam gila dari keluarga Yin. Bagaimana keluarga Qin bisa bertahan di kota selatan? Jalan buntu. Kalian takut pada keluarga Yin, tapi Qixin tidak takut. Baiklah, di seluruh kota selatan seluas 1,04 juta kilometer persegi, kau adalah orang pertama yang berani menantang keluarga Yin dan asosiasi penilai harta. Menjelang kompetisi penilaian aset internasional, keluarga Yin akan menyiapkan separuh harta lainnya menantimu untuk mengambilnya. Pergi. Begitu keluarga Anda benar-benar bermusuhan dengan keluarga Qin pasti akan hancur. Mulai hari ini, keluarga Lin memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Qin. Keluarga Wu bersedia memutus semua hubungan dengan keluarga Qin. Semua kerja sama dibatalkan. Tang, Ma, dan Liu. Sun, Zhang, Wang, dan Zhao. Keluarga kita benar-benar tamat. Semua ini gara-gara anak haram yang kau bawa ini membuat keluarga kita terjebak dalam bencana yang tak terelakkan. Aku tidak bisa hanya diam melihat keluarga Qin hancur, bawa anak ini ke keluarga Jin untuk minta maaf dan kerjasama. Bahkan mati pun, aku takkan sujud minta maaf kepadanya. Terlalu lemah. Kalau lembut tak berhasil, aku pakai cara kasar. Potong tangan kaki mereka, buang si anak haram ini ke halaman rumah orang untuk menenangkan tabib. Cepat! Ayah.
Hati-hati, dia cucu kandungmu sendiri. Ibu, tak perlu merendahkan diri pada pengkhianat ini. Mereka ingin membunuhku. Buka lebar matamu. Lihat apa ini. Cilat. Dian, lihat siapa ini yang merusak hartamu. Sudah kubilang, aku yang membela batu Swantian. Ini yang kuambil dari dalamnya belum genap. 10 tahun membela batu Swantian? Tidak mungkin. Begitu Swantianling muncul, seluruh keluarga Qin harus tunduk, tamatlah. Kakek Li sudah pikun, hati-hati. Kau sudah memecahkan batu Swantian? Pegang Swantianling. Mulai hari ini kau jadi kepala keluarga Qin. Kepala keluarga Qin generasi ke-33, Qin Wuji, memberi hormat pada kepala keluarga baru, memberi hormat pada kepala keluarga baru. Hari ini kejadian luar biasa. Keluarga Qin akan bangkit. Kepala keluarga, orang tua, siapa yang peduli dengan posisi jelekmu? Bangkit atau hancurnya keluarga Qin, aku tidak peduli. Dengar, keluarga Qin, mulai sekarang, aku dan ibuku putus hubungan dengan kalian. Shuhui, apakah kau benar-benar tega untuk memutuskan hubungan ayah anak dengan ayah yang telah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang? Aku salah, kumohon kau bisa membujuk Xiao Yin. Hanya dia yang bisa mengembalikan keluarga Qin ke puncak kejayaan. Bertahun-tahun ini, bagaimana kalian memperlakukan kami ibu dan anak? Kalian sendiri yang paling tahu. Aku sudah sabar begitu lama, tapi hasilnya? Kalian makan malam, padahal itu bayangan peri kecil, tapi demi kepentingan keluarga, kalian ingin membunuh kami, ibu dan anak. Aku sudah sangat muak dengan semua ini. Aku hanya ingin anakku bisa hidup tenang dan menghibur dinastinya saja. Dia tidak ingin jadi pahlawan, siapapun yang memaksa ibunya pergi. Ibu? Kamu? Ibu terkena kanker lambung, tapi terdeteksi dini. Jika operasi dilakukan tepat waktu bisa sembuh, aku juga begitu. Yang harus datang ibu, tenang saja. Seumur hidup ini aku tak akan biarkan kau diam-diam menanggung siksaan penyakit. Dok, tolong segera sembuhkan aku sepenuhnya. Ya ampun, jangan lakukan itu. Tapi biaya operasinya sangat mahal. Minimal butuh 1 juta yuan. Cepat hubungi keluargamu dan diskusikan dengan mereka. Cepat panggil ambulans. Jangan sentuh ambulans. Dia, ibumu akan menyelamatkan diri sendiri. Ingat, kau sudah putus hubungan. Maaf, kartu ini berisi 10 juta yuan. Aku. Kukatakan lagi, ibuku akan mengurus cuti sendiri. Uangnya kotor. Jika kutemukan ada campur tangan diam-diam dalam pengobatan rumah sakit, aku segera hancurkan token ini. Selain kita, aku sungguh tidak punya keluarga lain di dunia ini. Tapi dokter tenang saja, masalah uang akan kuselesaikan. Anda hanya perlu mengatur operasinya. Baik. Baik, akan segera aku urus. Tapi Anda harus mengumpulkan biaya operasi 1 juta dalam 3 hari. Jika tidak dibayar dalam 3 hari, operasi harus dibatalkan. Mengumpulkan 1 juta dalam 3 hari sepertinya hanya bisa ke Panjiayuan. Terima kasih dokter. Aku pasti akan berusaha keras mengumpulkan 1 juta dalam waktu 3 hari ke depan. Pasti bisa berhasil. Ini yang terakhir dan benar-benar sudah habis. Perhatian, tolong dengarkan. Perhatian, tolong dengarkan. Dasar anak kecil, kamu tahu apa tentang judi? Bulu aja belum tumbuh, berani ngomong sembarangan di sini. Buang-buang waktu lagi. Tua. Bos, tanda tangani bagian ini. Tidak percaya kalau masih keluar batu sampah lagi. Yang ini juga percuma. Dasar anak kurang ajar. Coba ulangi lagi. Berani taruhan sama aku? Kalau batu ini tetap tidak ada isinya, kamu akan kata yang penuh makna dan indah dalam bahasa Indonesia. Dapat batu ini cuma-cuma. Bocah, kamu bahkan tidak mampu beli batu seharga 10 yuan. Masih sok di sini. Guru, saya. Kalau saya mengeluarkan tenaga, bagaimana? Nyawa saya milikmu.
Nah, kulit batu giok ini setidaknya bisa menghasilkan biji premium dengan kualitas yang sangat tinggi dan nilai jual yang menguntungkan. Kamu mau taruhan nyawa dengannya? Ini bukan lelucon. Pak, saya sangat butuh 1 juta untuk mengobati ibu saya. Saat ini saya tidak punya uang. Batu ini satu-satunya modal saya. Dengar, Dengan 10 yuan kamu benar-benar berharap bisa mendapatkan 1 juta untuk biaya operasi yang mahal ini. Melihat kesetiaanmu, 10 yuan ini kuberikan padamu. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa ubah uang 10 yuan jadi 1 juta. kalau berani bertaruh, berarti batu ini pasti bagus. Master, cepat potong. Aku tunggu giliran potong batu giokku. Dasar. Anak kecil, kau yang cari masalah jangan salahkan aku. Tuan sudah benar-benar siap dengan segala persiapan yang matang dan terencana. Jadi Anda sama sekali tidak perlu merasa khawatir, gelisah, atau cemas lagi. Nah, kau beruntung sekali. Batu sampah ini, bahkan 10 yuan pun tidak layak. Mana mungkin ada giok bagus. Hari itu dia bilang ibunya sakit, butuh biaya pengobatan 1 juta. Apa mungkin batu mentah 10 yuan bisa jadi giok bernilai 1 juta? Haha, batu mentah yang masih mentah ini paling-paling cuma bernilai sekitar 1000 yuan saja. Wahai tua, matamu cukup tajam. Memang benar makna tersembunyi batu ini, ha? Hei tua, kau gila ya? Bahanku yang 1000 yuan saja sudah gagal, masih berharap batu sampah 10 yuanmu bisa keluar hijau? Kalian kebanyakan nonton drama pendek, berharap bisa temukan harta karun dari sampah 10 yuan. Percaya atau tidak? Potong sedikit. Sialan, aku tak percaya ini. Batu sampahmu ini bahkan tidak bisa keluar 100 yuan. Kalau kau bisa dapatkan 100 yuan dari batu ini, aku akan memberimu batu mentah senilai 1000 yuan. Baiklah. Ini katamu sendiri, tidak perlu yang semahal itu. Jika aku bisa mendapatkan nilai 1000 yuan darinya, kamu harus memberikan batu mentah ini lagi. Sudahlah, anak ayam, kamu harus bisa mendapatkan koin senilai 1000 yuan dari batu mentah 10 yuan ini. 500 yuan ini akan kubayarkan untukmu. Tapi jika gagal, aku akan mengambil tanganmu. Sepakat. Master, jebakan ini kebetulan menerima orang yang tepat. Anak itu geleng-geleng kepala, tutup mulut. Kalau dia bilang begitu, ayo bagaimana kalau kita tawar 1000? Kalau lebih dari 1000 aku ambil tangan kirinya, kalau kurang dari 1000 aku ambil tangan kanannya. Ah, aku benar-benar sudah menyerah. Lebih baik tidak usah mencoba lagi sekarang. 1000 yuan. Dengar ya orang tua, kalau tahu kalian berdua, anak dan orang tua, menipuku, tokomu kuhancurkan, timbang sekarang aku tak percaya. Ikan kuning ini 40 gram. Pertimbangkan, berat ikan kuning ini 40 gram. Benar-benar palsu. Kartu kualitas begini. Jangan lupa bayar untuk batu ini. Bocah, aku tidak percaya keberuntunganmu akan terus bertahan. Luar biasa, keberuntungan anak kecil ini benar-benar di luar nalar. Kalau tidak percaya pada keberuntungan, berani bertaruh denganku. Taruhan besar? Bagaimana caranya? Aku pilih 10 batu mentah. Jika salah tebak satu saja, nyawaku untukmu. Jika semua tebakanku benar, semua batu itu jadi milikku. Setuju? Aku tetap tidak percaya keberuntunganmu akan bertahan. Nah, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Bahkan Ketua Asosiasi Permata Nasional, Pak Lu, tidak berani memprediksi sendiri, mengukur dan memotong berat serta nilai batu mentah. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Dia tidak bisa menebak betapa sombongnya dia. Sangat angkuh, sangat lancang. Anak kecil ini sudah memotong beberapa batu giok, berani meremehkan Pak Lu yang sudah senior. Si, Fu menghitung secara tunai dengan detail batu sutra emas seberat 100 gram itu bernilai total sekitar 5.000 yuan. benar-benar batu sutra emas. Mas, sutra 100 gram bernilai 5.000 yuan. Bulan tinta 50 gram tahu. Bulan Hua 30 gram. Bulan Siu
40 gram. Bulan Lushan, 30 gram. Ikan mas timur, 18 gram. Tidak keluar penjara, ikan naga timur yang legendaris itu berhasil mengumpulkan 18 butir mutiara Braga. Luar biasa. Giok 5 elemen 18 butir. Dengan tebakan anak kecil ini, memotong 10 batu, tebakannya pas tidak lebih tidak kurang. Apa anak ini masih manusia? Kalau Sudah kalah, keluarkan uangnya. bajingan kecil, tak kira hari ini keberuntunganmu bagus. Aku hari ini untung besar. Kunjungan ke Panjayuan ini tidak sia-sia. Apa maksudnya? Dia mau ngemplang. Udah gede begini masih tegak bohong di depan anak-anak. Gak tahu malu apa. Malu itu apa sih? Gengsi buat apa? Aku cuma mau duit. Jangan ikut campur. Nanti lu semua bakal nyesel. Cepetan. Cepat tangkap dia. Berani-beraninya menahan penjaraku tanpa izinku. Bocah kecil berani. Kamu mau bersaing denganku? Aku kasih tahu. Cepat minggir dengan patuh, atau aku habisi kamu dalam sekejap. Ingat, kalah harus menerima. Kamu tidak tahu aturan menaksir barang berharga? Aturan. Aku kasih tahu, tua bangka, aku adalah manajer toko Jangwei dari Hall Penaksir Harta. Di belakangku ada Asosiasi Penaksir Harta. Menghina aku sama dengan menghina Asosiasi Penaksir Harta. Perkataanku adalah aturan. Patung tua cepat minggir. Berani menghinaku? Kalau tidak, kita tinggalkan Panjayuan ini. Tak disangka Moba Otong begitu berkuasa di Panjayuan. Seorang manajer toko berani bersikap semena-mena. Mulai hari ini, Moba Otong dikeluarkan dari asosiasi industri. Apa katamu? Mbak Otong diusir dari Asosiasi Appraisal. Kamu sadar ucapannya? Siapa kau ini? Kau pikir kau adalah lu dari Asosiasi Appraisal? Laporan Tuan, saya adalah Wang Jin, Ketua Asosiasi Appraisal Nasional. Tak disangka dia adalah ketua asosiasi appraisal. Ternyata tidak semua anggota asosiasi appraisal adalah orang jahat. Kau bilang kau adalah ketua Asosiasi Appraisal. Kau ini siapa? Berani meniru Pak Lu yang terhormat. Sudah tidak takut mati ya? Bapak tua ingin menolong orang tak perlu menyamar sebagai Pak Lu. Ini bakal ribet besar. Mau botang. Dengan sokongan asosiasi bayi di belakangnya, seenaknya berbuat semaunya sepanjang Panjayuan. Tak ada yang berani melawan. Cepat pergi, nanti celaka. Tenang semua. Ini kelalaian saya dalam pengawasan hingga mau bau tang sebagai kutu loncat merusak aturan dunia antik. Saya pasti akan memberi pertanggungjawaban. Bau, tua bang. Kamu malah ketagihan. Suruh Sun Kiang-Kiang segera datang ke Panjayuan dalam 3 menit. Jangan sampai terlambat lagi. Kalau tidak datang, Lu Baotang tidak perlu ada lagi. Siapkan mobil. Aku harus sampai di Panjayuan dalam 3 menit. Bahkan jika aku yang pergi untuk menemui Pak Sun, harus janji dulu. Tapi kamu cuma mau telepon saja sudah bisa memanggil Pak Sun. Bahkan menutup kurun jauh. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Hancurkan orang tua ini. Ayo berhenti semua. Bos, kamu datang tepat waktu. Ada orang tua di sini mengaku ketua asosiasi penilai harta karun. Bahkan mengancam mengusir Mubao Zhang dari asosiasi. Aku sedang menanganinya. Tunggu. Maaf ketua Lu, tolong maafkan aku. Master yang terhormat, tolong berikan kembali garis lurus batu giok yang sangat berharga itu. Yang baru saja aku temukan dengan susah payah di dalam gua yang sangat gelap, lembab, dan tersembunyi itu setelah pencarian panjang. Baik. Ini 38.600. Untukmu, 38.600. Sepertinya butuh beberapa hari lagi untuk mengumpulkan biaya pengobatan 1 juta. Bicaralah dengan anak buahmu sendiri. Terserah kamu yang menanganinya. Semua. Ini palsu, tidak ada satupun yang asli kamu. Anak kecil belum tumbuh bulu. Sok, jadi ahli mau beli atau tidak? Ibu kamu minggir sana, pergi. Ini lukisan awal Su Beihong, kuda lari. Berapa harga lukisan yang jadi alas gelasmu ini? Ini. Kamu yakin mau dengar? Harganya? Anak kecil ini malah mau lukisan palsu. Gak apa-apa kita tipu dia sedikit. Oke, deal ya. Kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tentu. 1.000 yuan mau nggak? Kalau 1.500, aku ambil. Ya, oke lah. Oke, kecil. Anak 500 ya 500. Lukisan indah yang penuh makna dan nilai seni tinggi ini saya beli dengan harga 500 yuan di sebuah pameran seni. Wah, gak nyangka hari ini untung 5 yuan.
Lukisan jelek ini biasanya 10 yuan aja nggak laku. Bocah ini gampang banget dibohongi. Siapa bilang ini rusak? Kalau menurut harga pasar sekarang, lukisan kuda lari awal karya Su Beihong, ini minimal harganya 5,5 juta. Ribu. Kayaknya kamu si bocah kecil ngimpi duit ya. Mengingat kamu membuatku untung hari ini, aku akan memberimu pelajaran langsung. Kuda dalam lukisan Su Beihong tidak pernah sekecil kuda Zhou ini. Garisnya salah dan ekspresi mata kuda ini juga tidak tepat. Jelas-jelas ini barang palsu. Garis tidak sesuai dengan bentuk kuda, karena ini adalah karya awal Su Beihong. Anak kecil seperti kamu tahu apa? Jika lukisan ini bernilai 500 ribu, aku akan siaran. Langsung dukung lukisan kuda Su Beihong. 500 ribu, aku yang beli. Pak Tua, apakah Anda salah lihat? Lukisan ini jelas palsu. Mana mungkin karya asli Su Beihong? Ini adalah karya awal Bapak Su Beihong, asli sungguhan. Kain lukisan ini kubeli, terima kasih hari ini. Si bocah itu dapat rezeki nomplok, aku benar-benar berdosa. Wah Pak Tua, jangan ikut-ikutan aku. Aku masih harus cari uang. Nah, aku sudah membantumu, tapi kamu malah kabur. Tidak tahu terima kasih. Tapi karakter seperti kamu justru kusukai, aku putuskan mengangkatmu jadi cucu angkat. Cucuku, sungguh terharu melihat bantuanmu yang tulus hari ini. Kita juga bisa jadi saudara seperjuangan. Aku mau menganggapmu sebagai kakak senior. Setuju? Kau ingin bersaudara denganku? Cucuku sudah SME. Apa salahnya memanggilku kakek? Atau engkau pikir aku tak layak jadi kakekmu? Tua bangka. Kalau tahu jati diriku, kau akan sadar aku sudah sangat menghormatimu dengan menganggapmu kakak. Tapi sebenarnya aku masih belum yakin dengan keputusan ini. Tak suka jadi cucu. Cukup sudah. Lagi dan lagi. Kakak. Adik kecil. Adik kecil ini. Adik kecil, aku sudah memutuskan. Mei, Meskipun kita sudah bersaudara, tapi saudara sedang kesulitan. Keuangan agak sempit. Bisakah kau membantuku? Baik, baik, baik. Ini adalah kartu hitam V bisa dipakai untuk penarikan tanpa batas di seluruh dunia. Sebagai hadiah perkenalan, aku berikan ini padamu. Terima kasih kakak. Kalau kau sudah sebaik ini, aku juga tidak boleh menipumu. Ayo berburu harta karun di Panjiayuan hari ini. Bah, bagaimana? Kakak senior, adik kecilmu ini hebat kan? 800 ribu langsung sapu bersih Panjayuan, dijual lagi minimal, bisa dapat 1 miliar. Ibu, kamu tahu nggak? Sebenarnya ada hal yang ingin aku bicarakan. Kata dokter kondisi ibu, sudah membaik, hari ini bisa pulang dari rumah sakit. Xiaoxi, ibu ini memang tidak mampu membuatmu ikut hidup susah bersama ibu. Ibu, jangan berpikir macam-macam, aku ini anak ibu. Pasti akan membuat ibu bahagia. Kalau sudah bersumpah, pasti kulakukan. Nanti, aku ajak ibu beli rumah besar. Lagi pula sekarang aku sudah punya banyak uang loh. Bahkan bisa dibilang cukup untuk hidup nyaman. Qin Shuhui, ku dengar suamimu meninggal 3 tahun lalu. Mana berani seorang janda bawa anak haram ke kantor penjualan kami? Sialan benar. Su Lili, kita kan teman sekampus, jaga mulutmu, jangan. Berlagak akrab menjadi teman sekampusmu itu aib bagiku. Jangan kira aku tak tahu kau bawa anak haram ini kemari untuk minta bantuanku cari kerja kan? Aku. Kesini untuk beli rumah, jangan meremehkan ku beli. Rumah? Kamu seorang janda bisa beli rumah? Kalau begitu, kalau hari ini kamu bisa tunjukkan uang, aku akan berlutut menjilat sepatumu. Kalau begitu, rumah termahal di tokomu tidak kubeli. Dasar, Anak kecil, aku tidak salah dengar kan? Kamu mau beli villa termahal di kantor penjualan kami? Aku tidak keberatan memberitahumu. Kantor penjualan kami berada di bawah asosiasi konstruksi. Villa di sini harganya 1 miliar. 1 miliar kamu punya. 1. Kok teknologi bisa tidak takut? Jujur saja, rumah termurah di sini pun kamu tidak mampu beli. Ayo cepat cari tuan kecil lain dan pergi dari sini. Nah, kita tidak jadi beli, ayo pergi. ibu, kenapa kita harus pergi? Hanya 1 miliar saja. Itu jumlah yang tidak seberapa. Silakan gesek kartu kecil Anda sekarang.
Dasar anak kecil, aku yang kurang pandangan. Aku belum pernah lihat perasaan hancur seperti ini. Qin Shuhui, anakmu asal ambil kartu sampah? Pura-pura jadi orang kaya di sini. Kamu bilang kartu ini palsu. Kamu benar-benar mengira kartu ini bisa mengeluarkan uang? Qin Shuhui, anakmu tak tahu diri. Kamu malah ikut berbuat onar. Ingatlah bahwa departemen penjualan kami berada di bawah Asosiasi Apraisal Harta Karun. Tahukah kamu akibatnya jika membuat masalah di sini? Sudah menghina ketua. Asosiasi, jangan biarkan dia bertindak gegabah lagi. Xiaoxi, ayo pergi. Kita tidak akan beli rumah di sini. Kita bisa lihat properti di tempat lain. Jika tidak ada pilihan, kita bisa menyewa rumah. Dasar anak kurang ajar, dengarkan baik-baik. Bahkan ibumu sudah mengakui kalian cuma orang miskin. Berani-beraninya kau pamer kartu game palsu ini. Begini saja, Qin Zihui, hari ini berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih, aku bisa memaafkanmu. Tapi jika tidak, aku akan suruh satpam memotong anggota badan si anak haram ini. Beranikah kau? Potong anggota badan pasangan miskin ini dan buang mereka keluar? Apa yang kau lakukan? Manajer Ren, pasangan miskin ini berani pakai kartu palsu untuk beli unit premium? Aku sedang akan menghajar mereka. Kartu. Manajer, anak saya masih kecil, belum mengerti. Ibu, Kamu tidak perlu merendahkan diri pada mereka. Karena kamu manajer, seharusnya kamu mengenali kartu ini. Dasar, Anak kurang ajar, berani-berani membawa kartu game ini? Kamu benar-benar nekat. Ini adalah kartu hitam kaisar. Ini. Ini adalah kartu hitam kaisar. Tuan Muda Xiao, tadi aku buta mata. Aduh, Cepat katakan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sebenarnya engkau seorang janda yang bahkan tidak punya suami lagi. Mana mungkin wanita hina sepertimu punya kartu hitam? Palsu. Semua ini palsu. Lalu, ragu dengan nilainya? Kartu hitam kaisar. Itu kartu eksklusif ketua asosiasi identifikasi. Siapa berani memasukkannya di seluruh negeri? Manajer, percaya dia adalah teman sekelasku di universitas? Aku paling tahu latar belakangnya. Wah kak, pasti sudah lama aku jilat. Bisa punya kartu hitam VIP? kamu yakin dia teman sekelasmu dulu? Masa sih? Memalsukan kartu hitam asosiasi antik, langsung berlutut dan potong anggota badanmu, aku masih bisa kasih kamu. jalan hidup. Manajer, anakku masih kecil, belum mengerti, tolong maafkan. Kami langsung pergi sekarang. Berani memalsukan kartu hitam kaisar? Kalian masih berani pergi? Lebih baik kalian potong anggota badan sendiri sekarang daripada nanti ketika Pak Lu tahu. Kalian pasti mati. kalian bilang aku memasukkan kartu hitam, padahal kartu ini diberikan oleh Lu Huaijin padaku. Omong kosong, Lulang adalah orang paling terkemuka. Mana mungkin kau dapat kartu hitam? Kalau mau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal dong. Xiaoxi, jangan lanjutkan. Bu, aku tidak ngomong sembarangan. Kartu ini dari kakak Lu Hua. Aktingmu cukup bagus ya. Baik, kalau kamu bilang kartu ini diberikan oleh Lulang. Kalau hari ini aku bisa menang 1 miliar, aku akan langsung bersujud. Memanggilmu leluhur yang agung. Hancur. Manajer Ren, kalau aku gagal menggesek, anggap aku sampah tak berguna. Jangan. Berisik, kenapa? Asistenmu saja tidak percaya padamu. Kau pikir dengan kartu game ini bisa pura-pura jenius? Mau terus berpura-pura? Pura-pura tidak tahu setelah selesai menipu. Tahu konsekuensi pamer? Menghabiskan 100 juta yuan? Mana mungkin benar bilang 100 juta? Angka yang disebutkan itu terdengar sangat tidak masuk akal dan sulit untuk dipercaya begitu saja. Dasar cacing, berani merayap ke jalan? Sekarang masih anggap kartuku kartu game palsu. Pasti palsu. Su Lili, kau bunuh aku. 100 juta langsung cair. Mau meniru ucapannya? Sekarang aku ambil untuk mencuri. Kalau dia tidak memaafkanmu, akan kucincang untuk makanan anjing. Xiaoxi, ini hadiah dari Pak Lu untukmu. Pak Lu yang mana? Dia itu kakak kecilku. Seharusnya kamu yang menyuruhnya memanggilmu tante. Haha, Shen. Manager, kamu dengar binatang kecil ini? Dia memanggil Pak Lu kakak kecil. Siapa sebenarnya Pak Lu? Dia makhluk puncak piramida. Bahkan wali kota Nancheng pun harus bersikap hormat. Kartu ini Pasti dicurinya. Mana? Mungkin ada kartu hitam kaisar? Nanti saat momen tahun baru, kalian mereka berani mencuri kartu hitam VIP dan menghina Lulu.
Hancurkan mereka. Lulu, akun khusus yang Anda atur baru saja melakukan transaksi di cabang properti milik kita. Adik ini beli rumah di propertiku. Dia pergi tanpa bilang sepatah kata pun, namun dengan tulus memberikan unit terbaik kepadanya. Siapkan mobil, aku akan mengantarkannya sendiri. Kalian berani mencuri kartu hitam VIP dan menghina Pak Lu? Hancurkan mereka. Xiaoxi, nah, bagaimana bisa kau mencuri kartu Pak Lu? Lily, setidaknya kita pernah sekelas di kampus. Demi persahabatan lama, tolong bicarakan baik-baik. Siapa yang mau tangkap biar tangkap saja. Anakku masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Qin Shuhui, anakmu mencuri kartu di Zunhei milik Pak Lu. Jangan bicara tentang kota selatan, bahkan di seluruh Siap pun tak ada yang berani membelanya. Siapa yang berani melawan Pak Lu pasti mati. Kau? Tak perlu cari mereka. Aku tidak mencuri kartu siapapun. Kau tidak percaya? Apa engkau mau bilang kartu ini hadiah dari Pak Lu? Ya, kartu ini memang pemberian Lu Huaizi karena Lu Huaizi adalah saudara angkatku. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya bertanya jalan. Kau bahkan tidak pantas mengumpulkan orang. Malas aku. Berbicara dengan kalian. Ibu, berikan HP, aku akan telepon Laksamana Lu sekarang. Suruh dia pulang. Xiaoxi, jangan macam-macam lagi. Wah, mulut besar sekali. Siapa sih orang tak tahu malu ini? Berkhayal bisa memanggil Pak Lu hanya dengan satu telepon. Dokter, inilah ibu dan anak maling ini. Mereka mencuri kartu hitam Pak Lu. Dan anak kurang ajar ini berani menyebut Pak Lu sebagai saudara. Ternyata operator kampret itu yang mengendalikan bos kecilku. Jangan bilang kamu, bahkan kakekku pun tidak pantas menyebut Lolu sebagai saudara. Kakek tidak. Bisa, apakah kamu benar-benar kenal dengan dia secara pribadi? Tentu, Qin Shu adalah putri sulung keluarga Qin yang ahli menilai barang antik. Hampir saja menjadi tunanganku, mana mungkin aku tidak mengenalnya. Yang kamu sebut memang putri sulung keluarga Qin ahli identifikasi harta karun? Sayangnya, keluarga Qin takut menyinggungku, sudah lama mengusir ibu dan anak itu dari rumah. Untungnya keluarga Qin segera mengusirnya. Kalau tidak, dengan kelancangan mereka hari ini, satu hal ini saja sudah cukup untuk memusnahkan seluruh keluarga Qin. Qin Shuhui, pertimbangkan baik-baik. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan anakmu. Aku bisa memohon bantuan untukmu di asosiasi arsitektur. Nanti mungkin bisa memaafkan anjing liar kecil ini. Benar, Tuan Lin. Aku ingat terakhir kali bertanding kau masih belum menyerahkan setengah harta keluargamu. Karena hari ini kita bertemu. Aku tak perlu lagi menggunakan uang kakak Lu untuk membeli rumah. Begini saja, berikan dulu 100 juta padaku. Anak haram kecil ini berani menang melawan Yang Master Yin. Apa mereka benar-benar tahu jalannya? Diam. Kalau kau terus bicara sembarangan, aku akan menghabisi kau. Anak haram. Tahu akibatnya menagih utang ke keluarga Yin? Keluarga Qin saja hanya pantas berbicara dengan kami. Engkau siapa? Sudah bosan hidup ya? Ayo habisi dia. Dokter, anak kecil ini bicara sembarangan. Jangan dihiraukan. Lemari buku emas, pura-pura apa? Ya, Ayo, merangkaklah. Jangan cuma berlutut. Cepatlah bergerak maju. Sekarang juga. Kau serangga liar kecil yang tak tahu diri dan berani-beraninya mengancamku. Hari ini akan kuajarkan padamu bahwa harga yang mengancamku sebenarnya adalah sebuah tantangan. Berhenti. Hentikan. Luna, kenapa engkau datang sendiri tanpa memberitahu siapa-siapa dan di tengah malam seperti ini? Ibu dan anak ini mencuri kartu hitam kalian. Aku sedang menghajar mereka untukmu, Tuan. Lu, anak kecil ini berani mengaku sebagai saudaramu. Yin Xiao tak tahan lagi. Dia pun bertindak. Kamu bilang mereka mencuri kartu hitamku dan mengaku sebagai saudaraku. Ya, Kakak lu, si brengsek kecil, berani lancang di depan kakak lu. Aku akan menghabisi kamu sekarang jika... siapa yang terbang?
Pasti si binatang kecil ini yang mencuri barang-barang hitam kakak Lu, baru dia bertindak. Ibu dan anak ini selesai. Kakak Lu belum pernah marah sebesar ini. Kakak Lu menyalahkanku untuk hal sepele. Baik Lu, tenang saja Tuan. Saya akan menyeret ibu anak ini ke bawah dan mematahkan tubuh mereka untuk menenangkan kemarahanmu yang sedang meledak-ledak saat ini. Menghina matamu yang busuk dan mengganggu ketenangan saudaramu. Apa? Dia adalah Tualu? Saudaramu, mustahil. Dia cuma anak liar. Dia tak pantas menyebut tua Lu saudara. Tualu pasti salah mengenali orang. Dia hanyalah anak liar yang belum dewasa sama sekali. Berdasarkan apa bisa bersaing dengan Kak Ming Cheng? Lisa benar, Lulu. Dan ibu si serangga kecil ini cuma seorang janda yang kehilangan suami. Meski dulu dia adalah putri keluarga Qin, tapi kepala keluarga Qin takkan membandingkanmu. Pasti kau salah paham. Saudaraku, hati-hatiku buatmu lumpuh dengan rasa sakit yang mendalam. Adek, hari ini kau diperlakukan tidak adil. Nah, apa ini? Kak Lu, kuperkenalkan. Ini aku. Cepat sapa Tante. Maafkan ucapan polos anak kecil ini. Jangan tersinggung ya. Baiklah, aku tak akan mempersulitmu lagi. Mari kita berpisah saja. Dengarlah, hari ini semua yang terlibat, yang mengganggu adik kecilku ini, Tak ada yang bisa lolos. Aku sungguh salah, sangat keliru dan buta mata hatiku. Shuhui yang baik, maafkanlah aku. Demi pertemanan kita selama ini, lepaskan aku seperti melepas angin. Suli, Sejak kau menghina anakku, 我们的关系已经彻底结束了。这一切全都是你自己的错。Tua, kau tidak boleh menyentuhku. Aku Yin Ji Aing, juara 3 kali berturut-turut kejuaraan Jianwang Nasional. 3 hari lagi aku ikut kejuaraan Jianwang Internasional. Jika kau tidak memilikiku, jangan bicara soal. bahaya. Aku harus segera pergi dari sini. Mengancammu lagi bagaimana? Kau seorang ketua, menipu anak kecil untuk menyampaikan pesan. Di mana martabat asosiasi? Lu Huaijin, apakah kau sudah pikun? dokter benar, Tualu. Asalkan kau hancurkan kotak ini. Yin Jia bahkan mewakili asosiasi di kompetisi internasional. Dan menang. Sungguh keterlaluan. Kalian yang bersalah, hari ini aku akan tegas. Lu Huaijin, jika kau berani melindungi si sampah ini hari ini, jangan harap keluarga Yin akan mewakili asosiasi lagi. Belajar dari lu. Pak, Lu, asosiasi identifikasi barang berharga terhormat sampai harus mengandalkan orang seperti ini. Kalau begitu, lebih baik berhenti ikut lomba internasional. Tahun lalu juga mempermalukan gedung ini. Dasar brengsek. Hei anak muda, kau pikir semua orang punya kemampuan seperti itu? Anak keluarga Yin punya keahlian, tapi tak berarti di hadapanmu. Jangan libatkan aku. Aku tidak tertarik dengan kompetisi sampah itu. Ini semua karena kau sebagai ketua malah diinjak-injak oleh bawahanmu. Kalau sampai tersiar, pasti jadi bahan tertawaan. Apalagi hari ini keluarga Yin terang-terangan menantang. Ini jelas sudah lama berencana memberontak. Kau, Pikir aku tidak tahu. Kalau sampai tidak bisa mengatasi keluarga Yin yang kecil ini, percuma aku jadi ketua. Lu Huai, berikan jawaban dalam 3 detik. Pilih keluarga Yin atau melindungi mereka. 20 tahun lalu aku membesarkan keluarga Yin, tak kusangka 20 tahun kemudian diancam oleh anak kecil Yin. Beritahu mereka, dalam 3 menit, jangan biarkan keluarga Yin terkenal di dunia antik. Wah, tua bangka. Kau memang ketua asosiasi antik yang paling terhormat dan berpengalaman. Tapi dengan warisan dan reputasi keluarga Yin, mana mungkin kau hapus dalam 3 menit? Apalagi kompetisi antik internasional sebentar lagi. Kau berani ganggu sesepuh asosiasi sekarang? Mereka setuju? Apa yang kulakukan tak perlu diatur orang lain. Baik, keluarga Yin akan mundur dari kompetisi. Tanpa gedung Yin, kalian akan dikeluarkan dari lingkaran apresiasi harta karun internasional. Dan kamu, Lu Huajin, akan menjadi aib terbesar dalam dunia harta karun Xia. Selesai, semuanya hancur. Kalian berdua pengkhianat. Pantas dicaci dan dibenci oleh semua orang. Dengar itu, Inilah posisi keluarga Yin di dunia permata. Berkata bisa menghancurkan keluarga Yin dalam 3 menit. Apa kau pikir keluarga Yin masih seperti 20 tahun lalu? Masih ada? 1 menit lagi. Kata-kata ini juga untukmu. Habisi dia. Lalu berlutut dan sujud. Serahkan jabatan ketua padaku. Aku akan wakili asosiasi di kompetisi internasional.
Hei ayah, sebentar lagi aku akan menyingkirkan tua bangka Lu Huaijin itu. Aku segera menjadi ketua asosiasi penilaian harta berikutnya. Dasar durhaka. Kejayaan keluarga kita hancur karena kamu. Keluarga kita tamat. Bagaimana bisa begini? Ayah, bagaimana bisa begini? Apakah orang-orang tua itu sudah gila? Kamu yang gila. 20 tahun yang lalu, Lu Huaijin sudah mendominasi kompetisi identifikasi harta internasional. Sekali dia batuk, dunia akan gempar jika harta di Dacia terungkap. Keluarga Yan kami tak berarti. Jika dia bersedia kembali mewakili Dacia di kompetisi identifikasi harta internasional, siapa lagi yang peduli dengan keluarga? Yan kami. Kenapa bisa begini? Tuan Lu, aku salah. Aku buta mata. Izinkan aku menghormati dengan minuman. Jangan sampai harus minum paksa dengan cara yang tidak diinginkan. Tuan Lu, maafkanlah seluruh keluarga kami yang bersalah. Karena menghindar tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Adik Jin, mari kita pergi. Halo, Tuan Yamamoto, aku seharusnya setuju bekerja sama dengan kalian. Hampir. saja lupa urusan penting. Saudara Qin, ini gedung terbaik di area selatan. Ku berikan untukmu. Saudara, Lu, kau begitu dermawan dan baik hati. Pasti ada maksud tersembunyi di balik semua ini. Hubungan kita tidak sesederhana itu. kan sudah dekat, memberi satu apartemen itu wajar saja. Tapi kali ini demi membantumu menghabisi keluarga Yin, turnamen pedang internasional ini, masa tega. Melihat tulang tua ini turun langsung, lagi pula bukan. Aku suruh kau masuk labirin. Kalau begitu, kamu ikut saja melihat-lihat. Boleh kan? Baiklah, mengingat kamu hari ini memberiku rumah, aku akan rela melihat keramaian itu. Apa? Ada peserta asing yang datang menantang asosiasi appraisal. Dulu kami mengosongkan kota terlarang, bahkan lantainya kami gali. Sekarang, kalian bahkan tidak bisa menampilkan satupun tang saja yang layak. Pedang appraisal Dacia hanya segitu saja. Shenbei Ichiro, kamu hanya bisa berkoar seperti semut kecil yang tak berdaya dan lemah. Kaisar kami telah memutus naga kalian, bodoh. Bahkan harta warisan leluhur sendiri tak dikenal, berani menyebut diri sebagai asosiasi ahli barang antik. Menurutku, seharusnya berganti nama jadi asosiasi sampah saja. Halo? Bicara besar. Negara kecil sebesar kelereng ini berani lancang di hadapan Tiongkok yang agung. Ketua Lu, Anda akhirnya kembali. Yamamoto Ichiro dari Jepang keterlaluan. Terus-terusan mengatakan bahwa harta karun yang terkumpul selama 5.000 tahun, kami telah mereka habiskan dalam 100 tahun, sisanya hanya sampah belaka. Saat Anda tidak ada, kami tidak berani mengambil keputusan sembarangan, hanya bisa membiarkan mereka terus menghinamu dengan kasar sambil menarik-narik si brengsek kecil itu dengan perasaan jengkel dan amarah yang sudah memuncak hingga tak tertahankan lagi. Posisi ini pantaskah kau duduki? Tentu saja, dia saudaraku. Jangan kurang ajar ya. Ketua Asosiasi Apresiator Gedung Megah ini malah bersaudara dengan anak kecil? Memalukan. Bukankah kalian pendekar paling menjunjung etika? Kurasa kian tua, kian pikun, dan ingatan saya pun semakin melemah setiap harinya. Lebih baik minggat dari dunia apresiasi internasional dan berlomba denganmu tidaklah adil. Lu. Ketua, kamu harus jelaskan dengan jelas kepada semua orang bahwa kamu tidak ada hubungan apapun dengan anak haram ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tetap berdiri di hadapan asosiasi? Masyarakat, saudara yang aku, Lu Huaijin, kenal tidak perlu diatur oleh orang lain. Jingxin meski masih muda, tapi bakatnya yang sungguh luar biasa dan tajam dalam menilai harta karun. Bahkan membuatku merasa sangat tidak mampu dan kecil sekali di hadapannya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kalau bukan karena aku bertahan, lingkaran pertemanan kita pasti sudah hancur. Lama. Berlari di depan banyak orang. Apakah kemarin kamu menang bukan hanya karena faktor keberuntungan semata? Ketua memuji pengecualian. Anak ini memang berbakat. Bakat apa sebenarnya? Semua itu hanya omong kosong belaka. Anak haram yang satu ini memang bisa diakui dengan mudah hanya karena dia cucu Lu Huaijin.
Dan hasil perselingkuhan dengan Qin Shuhui. Menuduh ketua. Berani kau. Ini kejahatan besar. Menyebar rumor tentang ketua. Keluarga Yin pantas dihukum mati. Ketua memberi kamu kesempatan hidup, tapi kamu malah berbuat onar di sini tanpa rasa terima kasih. Tidak, kalian yang tidak tahu diri tertipu oleh si tua ini tapi tidak menyadarinya. Aku, Yin Xiaojia, juara bertahan 3 kali berturut-turut di kompetisi identifikasi harta nasional. Si tua ini bahkan tidak mau memandangku. Sedangkan si brengsek kecil ini, dia tak pernah ikut kompetisi. Kok bisa langsung sukses? Kalau bukan anak kandungnya, masak sampai segitunya. Dia memujanya. Hadirin, kalian masih bodoh. Cobalah gunakan otak kalian. Tidak ada hubungan darah. Masak sampai segitunya dia memuja si sampah ini? Kamu ngomong sembarangan. Mana mungkin ketua asosiasi mempermainkan kehormatan dunia apresiasi harta karun Tiongkok? Ini jelas-jelas hasutan busuk. Kalau kalian tidak percaya, aku akan tunjukkan buktinya. Astaga, buka lebar-lebar matamu yang bego. Lihat baik-baik anak haram ini. Sampai, siapa sebenarnya keturunannya? Ini adalah spray Ketua Lu. Ketua Lu, kami selalu menganggap Anda sebagai pilar utama dunia apresiasi harta karun Tiongkok. Bagaimana bisa engkau begitu absurd dan tidak masuk akal? Benar-benar ada perselingkuhan di antara kita. Kalian harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai hancurkan reputasi seumur hidup yang berharga hanya karena nafsu sesaat. Huang Mei. Foto ini jelas-jelas palsu, karena Huang Mei selama ini selalu bersikap jujur dan terang-terangan dalam segala hal. Mana mungkin melakukan hal memalukan seperti ini? Bagus sekali, Nona Yan memang punya kemampuan membuat. Foto editan itu mudah saja. Makanya orang-orang tua bodoh ini gampang ditipu. Bukti nyata sudah ada, masih saja berkelit. Aku benar-benar buta dalam penilaian. Selalu menganggapmu sebagai panutan yang kukagumi dan teladani sepenuhnya. Kau perempuan licik tak tahu malu. Hari ini aku akan membunuhmu. Mohon ketua mendengarkan penjelasanmu dengan jelas. Lihat, di kakimu ada tato bunga sakura. Teknik tato seperti ini hanya dimiliki anggota Sakura Fire. Perempuan itu bukan anggota kita. Pria itu juga bukan ketua Lu. Konspirasi yang kau bayangkan hanyalah memprovokasi. Jangan percaya padanya. Ternyata foto ini editan yang sangat buruk. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Aduh, aku ini bodoh sekali. Aduh aku, sungguh aku benar-benar tolol dan tidak berguna sama sekali. Mereka ingin menjebaknya, bukan hanya aku. 100 tahun lalu mereka merampas artefak kami. Sekarang mereka ingin menghancurkan warisan berharga leluhur kami. Mereka berusaha memutus akar budaya kami. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Ye, Xiao Qiang, pengkhianat licik ini menggunakan berbagai trik kotor yang berasal dari negeri Sakura dengan tujuan jahat untuk memfitnahku secara keji. Dan ketua kami, kau pikir cara hina seperti ini bisa menghancurkan kami? Dengar, Baik, aku. memiliki seni penilaian harta karun dahsyat yang berakar ribuan tahun takkan bisa digoyahkan oleh orang asing yang hanya belajar kulit luarnya. Haha, tolong lihat, si tua itu sudah batuk sampai hampir roboh. Dengan kalian yang tidak berguna ini, bagaimana bisa melawan tim penilai harta asing? Tuan Yamamoto, di gedung kami ada pepatah kuno yang sangat bagus. Manfaatkan kelemahannya, habisi nyawanya. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan asosiasi penilai harta. Yamamoto, hari ini biar aku mati di sini. Jangan harap menyentuh cabang asosiasi seni pedang. Kami hidup dan mati bersama asosiasi pedang berharga. Orang di desa pedang berharga, orang mati di sungai pedang berharga. Karena kalau kalian ingin mati, aku akan mengabulkannya. Beranikah kalian mempertaruhkan reputasi asosiasi harta karun pedang Daxia untuk bertaruh denganku? Bagaimana cara bertaruhnya? Hari ini kita akan menyelesaikan urusan ini. Bai Mating Lei. Bai Mating Lei. Apa itu Bai Mating Lei? Porselin terkenal karena keahlian menggantungnya dari ketinggian. Bagaimana jika barang aslinya pecah? Barang antik asli sudah diberi perlakuan anti pecah, tidak akan rusak. Yang mudah pecah pasti palsu. Kalau begitu, biar aku yang duluan mencoba.
Pak Zhang, ahli identifikasi keramik dan tak pernah salah menilai. Hari ini, biar orang Jepang ini tahu apa itu harta karun sejati. Cepat lihat, ini adalah keterampilan legendaris. Semua botol keramik asli memiliki tanda bulan sabit di dasarnya. Kacamata ini bisa melihat tanda itu. Selain itu, aku menyelipkan 3 barang berharga yang dicampur dengan besi. Aku sungguh menjamin bahwa mereka pasti akan ketahuan suatu saat nanti. Pasang porselen. Di dalam porselen yang halus itu terdapat sejumlah logam yang telah dimanipulasi secara khusus dan cermat. Mereka benar-benar sangat curang dan tidak jujur. Tindakan ini sungguh mengecewakan dan bisa merugikan banyak pihak dengan amat sangat. Mereka curang? Tidak. Ada hakmu untuk ikut campur. Berhenti mengacau. Elder Zhang adalah master identifikasi porselen biru putih. Mana yang asli dan palsu tak bisa lolos dari mata. Hei anak muda, guru lu mengajakmu ikut. Kau pikir diri penting? Baiklah, anggap saja aku ikut campur tanpa alasan. Jangan nanti kalian minta ampun saat kalah ya. Pertandingan best of 3 dimulai sekarang. Kakak, aku kasih kamu duluan ya. Karena kamu memang lebih membutuhkannya daripada aku. Semua ini benar-benar untuk keramik yang berkualitas tinggi. Fase utuh. Tubuh Yamamoto Ichiro dapat 1 poin. Zhang Jingqiao dan Lin Li. Jangan terlalu banyak bicara. Sekarang saatnya kita mulai ronde kedua yang penting ini. Asli atau palsu, keramik memang memerlukan penilaian yang teliti untuk menentukan kualitas dan keasliannya sebenarnya. Keramik pecah, barang palsu Zhang Jingqiao 0 poin. Yamamoto 2 poin. Lomba hampir selesai, Pak Zhang masih 0 poin. Jangan-jangan akan kena hukuman gila. Sungguh. Benar-benar nyata dan sangat jelas terlihat. Pertandingan berakhir. Yamamoto Ichiro menang 3,0. Zhang. Elder, kenapa kamu tidak menang 1 pun? Raja bawah tangan suci, sampah tua yang tidak berguna dan sudah usang, bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini dengan kekuatan tak terduga? Siapa lagi yang benar-benar berani dan tidak takut seperti kalian semua? 3 elder sisanya, 1 orang 1 ronde. Asal salah satu dari kalian bisa bertahan, kalian menang. Aku akan segera berangkat ke sana dengan hati yang penuh semangat. Normal, aku kalah, aku juga kalah, aku yang akan, aku... Kemampuanmu memang tidak sebaik kami. 4 tetua semuanya kalah, kok kebetulan banget sih orang Jepang ini. Apa kita harus kalah seperti ini hari ini? Cuma sekumpulan orang lemah dengan level seperti kalian, berani ikut kompetisi pedang internasional 3 hari lagi, kalian terlalu. Hari ini jika ada 1 orang yang bisa mengalahkanku, aku mengaku kalah. Pulau Emas terlalu sombong, Pakku belum bertanding 23 tahun. Dia juara kompetisi pedang internasional, pasti bisa menang. Pak Lu harus menghajarnya, dan biar aku yang bertindak langsung dengan tegas, agar dia jera sepenuhnya, dan tidak berani lagi mengulangi perbuatan buruknya. Akhirnya sang jawara di Jalan Jinbao akhirnya bisa muncul dengan gemilang. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan betapa lemahnya pedang besar Sia di hadapan Sakuraku. Tidak ada artinya sama sekali. Mari kita mulai perjalanan indah ini bersama-sama. Ronde pertama dari seri pertandingan yang sedang berlangsung dan sangat dinantikan oleh para penggemar setia ini. Wah, hebat sekali. Si orang Jepang ini dengan penuh semangat membuat gajah bangga. Dia sungguh luar biasa. Baru saja muntah darah, fisiknya tidak kuat melanjutkan pertandingan. Pak Lu masih akan kalah. Kau... Pengkhianat, diam! Pak Lu akan mengajarimu. Percaya!
atau tidak terserah kalian. Giliranku melempar. Cepat masuk sekarang juga. Segera hindari bahaya yang ada di sekitar. Bangsa Jepang yang keji itu berani membunuh saudaraku dengan cara yang sangat biadab. Tak kusangka anak muda bisa melakukan ini. Tapi Lu Weijin sudah benar-benar tak kuat lagi. Kalian semua pun sudah kalah total. Siapa yang... Yang bilang kami kalah? Saudaraku Jin Zhao belum tampil. Siapa bilang keluarga besar kami kalah? Saudaraku Qi Zhao belum bertanding. Hei, Lu Lao, benar mau mengadu anak kecil? Lu Lao, dia hanya anak kecil, cuma bisa bikin musuh makin berani. Kau sombong sendiri? Bukankah dia akan mempermalukan diri di tempat itu? Saudara Jin Hua, kau tak akan tinggal diam melihat orang luar menginjak-injak kita dan bertindak semena-mena. Pedang pusaka Daxia tak boleh disembah leluhur. Harta warisan turun-temurun tak boleh hancur di tangan generasi kita. Nah, jika engkau yakin, berangkatlah untuk membela keadilan bagi kita semua. Ingat, ini bukan perjuangan untuk dirimu sendiri, tapi untuk seluruh Daxia. Baik, Ibu. Aku ingat pesan kakak Lu dengan baik dan akan selalu berhati-hati. Tenang saja, semuanya pasti berjalan lancar. Penghinaan yang mereka lakukan akan kubayar berlipat ganda. Kalian semua hanya bisa menyerah di sini. Dengan pasif membiarkan anak kecil yang masih bau kencur dan tidak berpengalaman ini. Tak heran kalian bicara begitu tegas. Cukup basa-basi. Mari kita mulai. Baik, keberanianmu patut dipuji. Akan kuberi kesempatan ini. Selanjutnya akan kuadakan kuis cepat tepat yang seru. Lihat siapa yang paling banyak bisa menjawab dengan benar. Ku umumkan lomba dimulai. Sungguh, haruskah nasi pedang sang pendekar diserahkan pada anak durjana ini? Kakek saya menceritakan kisah itu dengan semangat dan detail hidup. Besar. Dia benar-benar punya kemampuan yang sangat luar biasa dan penuh potensi besar. Anak muda yang satu ini sungguh mengagumkan. Kedua A yang berada pada urutan pertama dalam daftar rekomendasi pilihan kami yang terbaru ini. Benar lagi, tidak ada harapan untuk menang. Buka saja, anak ini cuma nebak-nebak. Guci keramik yang kuno ini berisi sejumlah kawat besi, dan aku sangat penasaran ingin lihat bagaimana caranya kau bisa mengetahui kebenarannya dengan pasti. Suara ini... Kenapa begitu campur aduk? Kenapa suaranya begitu tidak jelas? Yuan, 以下是您所指定的产品详细清单，请仔细查阅各项具体内容。Sekilas masih. Sudah menyiapkan 3 botol berisi serbuk besi untuk mengacaukan video. Kalau tidak, anak muda ini benar-benar akan menang. Mari lihat yang asli. Ini? Haha, nak, skor 2,2. Tadi kau sangat percaya diri dan sombong sekali. Kenapa sekarang kamu sama sekali tidak berani untuk menjawab pertanyaan saya? Bocah sialan, menyerahlah. Tuan Yamamoto hanya kasihan karena usiamu masih kecil. Sebelumnya tidak pernah bersuara. Sengaja kasih kesempatan. Seharusnya kamu tahu diri. 2 botol ini pasti yang sudah mereka siapkan sebelumnya berisi keajaiban asli. Makanya suaranya terdengar keruh. Di mata orang ini terdengar suara arus listrik. Dia curang melalui matanya ini. Baik, dalam babak terakhir yang sangat menegangkan dan penuh ketidakpastian ini, kita akan bersama-sama menentukan siapa pemenang sejatinya dengan keputusan final. Si pecundang, kuburkanlah dirimu bersama pedang agung ini yang penuh dengan kejayaan masa lalu. Suara masih tetap keruh dan serak, tidak jernih sama sekali. Tak terkalahkan, kami berhasil meraih kemenangan yang sangat gemilang dan membanggakan bagi kita semua. Jangan terlalu sombong, kau hanya beruntung saja. Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. 3 hari lagi di konferensi Harta Karun Internasional, pedang agung ini akan membuktikan semuanya. Kita lihat nanti. Tunggu,
Ibu, kamu mau berguru padaku? Kulihat kamu punya sedikit bakat. Kalau kamu bersujud memberiku hormat, mungkin aku akan pertimbangkan menerimamu sebagai murid. Dekatlah kemari, akan kuberitahukan kepadamu sebuah rahasia besar. Apa kamu tidak ingin mengetahuinya sekarang? Sekretaris ahli penilaian harta karun yang berpengalaman, aku bisa memberitahumu secara langsung, cara yang tepat untuk Berburu di jalur liar. Yamamoto Ichiro curang. This repetitive sound continues. Semua sudah lihat kan? Semua orang pasti sudah menyaksikan bagaimana Putri Sakura yang satu ini ternyata berlaku curang secara terang-terangan. Bermain licik di asosiasi penilaian harta. Kalian pikir kami tidak ada yang tahu? Siap. Curang datang menantang, lalu kabur begitu saja. Apa kalian pikir ahli warisan budaya Tionghoa tidak punya nyali? Menurut aturan, penipu harus berlutut minta maaf. Lutut dan minta maaf. Lutut dan minta maaf. Nah, bukannya katamu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apa? Yang terjadi, Tuhan, sungguh aku tidak tahu dia sekuat ini. Beri aku kesempatan lagi. Tidak. Tahu, kau telah mempermalukan Sakura. Yang harus meminta maaf kepada Yang Mulia adalah anjing terlantar sepertimu. Apa? Apa? Tuan, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Anda janji akan memberikan saya hak tinggal permanen. Seluruh keluarga saya, apa yang tidak saya miliki. Anjing saya pun sangat ingin memiliki hak tinggal yang sah. Bahkan sampai mati pun tetap diinginkannya. Akan datang, saya salah. Seharusnya saya tidak kasihan pada penderitaan ini. Mohon ampun, biarkan saya hidup. Tradisi kerajaan kita tidak akan mengampuni pengkhianat. Jenderal Y berkhianat dengan musuh. Menurut hukum, harus dihukum pancung. 3 generasi keluarga Zhu tidak. Tidak bisa. Kamu harus mencoba dengan cara lain. Berdasarkan apa? Aku, Yin Xiaojiang, adalah jenius di dunia identifikasi harta karun. Aku sejak kecil dikelilingi bintang, dihormati. Tapi akhirnya, aku malah kalah dari anak liar yang punya ibu tapi tak punya ayah. Mengapa kemuliaan yang seharusnya menjadi milikku justru direbut oleh sampah yang tak berharga ini? Yang dibuang keluarga Qin selama 20 tahun? Lu Huaiji, aku belajar keras selama 20 tahun. Kau bahkan tak mengangkat kelopak matamu. Tapi kau malah bersaudara dengan anak muda tak berpengalaman. Demi dia, kau tega menghancurkan keluarga kami sampai binasa. Aku tidak terima. Sampai mati pun aku takkan ku terima. Lin Xiaojia, kekalahanmu adalah akibat kesombonganmu yang buta. Gengsimu bagiku tak lebih dari sampah busuk yang menjijikan dan tak berguna. Ku beri kau 100 tahun, tetap tak bisa kalahkan aku. Bajingan kecil yang terkutuk, kau telah hancurkan seluruh hidupku, merusak keluarga Ying yang bahagia. Bahkan jika aku mati akan kutarik kau bersamaku. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa alasannya? Jika seseorang bisa mengkhianati sekali, pasti akan mengulanginya. Kalau begitu, sebagai langkah pertama, kamu bisa mempertimbangkan untuk menikahi Daxia Jianbao terlebih dahulu. Ketua, aku sudah membersihkan sampah untuk kalian. 3 hari lagi di pameran kapal internasional yang bergengsi ini, kita akan bertarung habis-habisan dengan segenap kemampuan. Tidak ada kompetisi lagi. Asosiasi Jianbao kami segera mengundurkan diri dari kompetisi internasional. Bersaing dengan para pencuri itu, lebih baik kita menyerah dan mundur saja. Bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti ini kepada kami? Sebenarnya urusan kami orang Daxia tidak perlu dicampuri negara kecil seperti Sakura. Membuatku berlutut minta maaf. Lebih baik mati keluar dari sini. Kami tamu asing, punya kekebalan diplomatik. Kami datang ke Daxia untuk menghadiri konferensi jaminan. Kau? Dasar licik kau main curang dengan kami. Aku pukul kau anjing sialan. Hentikan.
Jangan pukul lagi aku. Salah? Lihat seberapa jauh. Aku tak berani menghina pendekar. Aku tahu salah curang di kompetisi. Biarkan. Aku masuk ke gajah. Kini bukan seperti dulu yang bisa diperlakukan semena-mena. Orang-orang di tanah ini tak bisa dihina sembarangan. Kulir. Pergi, baik, dan berhati-hati di sana ya. Baiklah. Remaja datang main bola. Yang putih. Remaja datang main bola dengan riang. Remaja datang lalu pergi begitu saja. Bagus. Aku yang kecil selamanya. Dia tidak hanya bisa bersaudara dengan Lu Pingxi, tapi juga mengalahkan orang asing itu sampai babak belur. Sangat memuaskan hati. Kakek, sebelumnya kami Salah. sangat fatal. Kapan adik sepupu mau pulang? Bahkan jika harus berlutut minta maaf, aku rela. Ya, Kita semua salah. Sekarang, hanya Qin Xing yang bisa memimpin kami membangkitkan kembali keluarga Qin. Jika Xiao Qin bersedia untuk kembali ke dalam keluarga Qin, bahkan dengan berlutut sekalipun, itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Yang terpenting sekarang adalah memasukkan ayah Xiao Xin ke dalam kuil leluhur keluarga kita. Kita sudah terlalu banyak berhutang pada ibu dan anak itu. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan akan selalu kita ingat seumur hidup. menikah. Tidak jadi menikah. Kelakuanmu terlalu keterlaluan. Sama sekali tidak tahu menghormati orang tua. Kakak sekalipun begini buruknya selalu cari alasan, nanti masih bisa main bersama dengan gembira. Hati-hati, ibu baru dapat kabar dan minta cuti untuk mengakuimu saja. Jadwal rankingnya bisa mulai Kamis. Bu, jangan emosi. Mereka hanya iri melihat kita hidup bahagia. Ingin kita pulang saja. Jangan tertipu. Adik Jin, maafkanlah orang jika masih bisa dimaafkan. Keluarga Qin sudah mengakui kesalahan, jangan buat ibumu terlalu sulit. Darah lebih kental dari air. Kamu tidak ingin dia menanggung aib karena perempuan yang memalukan, kan? Baiklah. Ibu, aku akan menemani ibu pulang untuk melihat. Sudah selesai. Cepat-cepat bangun. Apa yang ibu lakukan ini? Ayah, aku benar-benar pikun akhir-akhir ini tanpa sengaja telah melakukan banyak hal buruk yang menyakiti perasaan kalian berdua. Hari ini di hadapan para leluhur keluarga Qin yang terhormat, aku dengan tulus dan rendah hati secara resmi menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada kalian berdua. Ibu sudah sepuh begini, malah bersujud kepada kami kalau sampai tersebar. Masa kami berdua tidak punya malu? Kalau tidak, orang akan mengira aku dan ibuku bersujud padamu. Hati-hati kau memaafkanku. Jika bukan karena aku masih menghormati dan mencintai ibuku, mengapa aku harus kembali ke sini? Tapi karena kalian sudah membawa ayahku ke kuil leluhur, masalah ini kita lupakan saja. Tapi jangan terlalu senang dulu, aku tidak akan menjadi kepala keluarga Qin. Xiao Xin, asalkan kau mau kembali, kakek akan menuruti semua keinginanmu. Ternyata setelah sekian lama menunggu, kau akhirnya datang juga untuk mau mengakui sang cucu. Ayo sekarang kita segera pergi dari sini. Bercanda. Pada kalian, karena kalian telah meminjamkan kepada ayahku posisi kepala keluarga Qin ini, akhirnya ku pegang. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani mengganggu sepatu. Kamu